Shalom kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Program ini adalah kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan menggali firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas Yosua 7 dan Yosua 8 ayat 1 sampai dengan 29. Sebuah kisah yang panjang, tapi kita mau menyampaikan tentang Tuhan ingin kita jujur. Kita mau belajar dari kisah kota Ai dan Akan. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan dan menemukan ide ceritanya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu yuk. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami siap. Tuhan tolonglah agar setiap kami dituntun oleh Roh Kudus dan menemukan apa yang baik yang kami dapat sampaikan kepada adik-adik tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan mengawali penggalian firman Tuhan dengan membawa kita untuk membaca Yosua 7 sampai dengan 8 ayat 1 sampai dengan 29 dan menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab Yosua pasal 7 ayat 8. Yosua pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 sampai 29. Saya akan baca untuk kita semua. Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Yosua mengutus orang dari Yeriko ke kota Ai yang terletak dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dengan perintah, pergilah mengintai negeri itu. Lalu orang-orang itu pergi mengintai kota Ai. Kemudian mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak perlu seluruh bangsa itu pergi, cukuplah 2 atau 3.000 orang pergi menggempur kota itu. Jangan melelahkan seluruh bangsa itu ke sana, sebab orang-orang di sana hanya sedikit saja. Lalu berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri dari orang Ai. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu kecut dan ciutlah hati bangsa itu. Yosua pun mengoyak pakaiannya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama tua-tua Israel. Mereka menabur debu di kepala mereka. Yosua berkata, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa kami ini menyeberangi sungai Yordan untuk diserahkan kepada orang Amori dan dibinasakan? Lebih baik dulu kami putuskan untuk tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel berbalik lari dari hadapan musuhnya? Orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini akan mendengar hal itu. Mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari muka bumi. Apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar itu? Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud seperti itu? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Mereka mencurinya dan dengan tipu daya menaruhnya di antara barang-barang mereka. Oleh sebab itu, orang Israel tidak mampu menghadapi musuh mereka. Mereka berbalik lari dari hadapan musuh mereka karena mereka sendiri telah dikhususkan untuk dimusnahkan. Aku tidak akan lagi menyertai kamu, kecuali segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu kamu lenyapkan dari antara kamu. Pergilah, kuduskan bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada yang dikhususkan untuk dimusnahkan di antaramu. Kamu tidak akan mampu menghadapi musuhmu sebelum kamu menyingkirkan barang-barang yang dikhususkan itu dari antaramu. Besok pagi, kamu suku demi suku harus maju ke depan dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan kaum demi kaum. Kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus maju ke depan seorang demi seorang. Siapapun yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu harus dibakar dengan api bersama dengan segala miliknya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan melakukan kekejian di antara orang Israel.
Keesokan harinya Yosua pagi-pagi benar menyuruh orang Israel maju ke depan suku demi suku, lalu kedapatanlah suku Yehuda. Ketika kaum-kaum Yehuda disuruhnya maju ke depan, kedapatanlah kaum Zerah. Ketika kaum Zerah disuruhnya maju ke depan satu demi satu, kedapatanlah keluarga Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu maju ke depan seorang demi seorang, kedapatanlah Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Lalu Yosua berkata kepada Achan, "Anakku, muliakanlah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang telah kau lakukan. Jangan sembunyikan apapun dariku." Lalu Achan menjawab Yosua, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Seperti inilah yang kuperbuat. Aku melihat jubah yang indah buatan Sinear di antara jarahan itu dan 200 shikal perak serta sebatang emas seberat 50 shikal. Aku mengingininya, lalu mengambilnya. Semuanya itu disembunyikan dalam tanah di kemahku dan perak itu di bagian bawah." Lalu Yosua menyuruh orang lari ke kemah itu dan benarlah semuanya itu disembunyikan dalam kemahnya dan perak itu ada di bagian bawah. Mereka mengambil semuanya dari dalam kemah dan membawanya kepada Yosua serta kepada semua orang Israel, lalu menghamparkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua bersama semua orang Israel mengambil Achan bin Zerah serta perak, jubah dan sebatang emas itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembu, keledai dan kambing dombanya, kemah dan segala miliknya. Ia membawa semuanya itu ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, "Engkaulah yang sudah mencelakakan kami. Karena itu Tuhan mencelakakan kau hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang besar yang masih ada sampai hari ini. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu sampai hari ini tempat itu disebut lembah Akhor. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut dan jangan kecut hatimu. Bawalah seluruh tentara bersamamu dan majulah menyerang kota Ai. Ketahuilah aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu raja dan rakyatnya, kota dan negerinya. Engkau harus lakukan terhadap Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan terhadap Yeriko dan rajanya. Hanya barang dan ternaknya boleh kamu jarah. Tempatkanlah bagimu orang untuk mengadang kota itu dari belakang." Lalu Yosua dan seluruh tentara maju menyerang Ai. Yosua memilih 30.000 pejuang gagah perkasa dan menyuruh mereka berangkat pada waktu malam. Kepada mereka, ia memberi perintah, "Perhatikan, kamu yang mengadang Ai dari belakang kota itu, janganlah terlalu jauh dari kota itu. Siap-siagalah kamu semua. Aku dan semua orang yang bersamaku dan akan mendekati kota itu. Ketika mereka keluar menyerbu kami seperti sebelumnya, kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Mereka akan keluar mengejar kami sampai kami memancing mereka menjauhi kota itu, sebab mereka akan menyangka orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti sebelumnya. Ketika kami melarikan diri dari hadapan mereka, kamu harus keluar dari persembunyianmu dan merebut kota itu. Tuhan Allahmu telah menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Kamu harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikanlah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka bergerak, lalu mereka pergi ke tempat persembunyian dan mengambil tempat itu di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Sementara Yosua bermalam di antara prajuritnya pada malam itu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Yosua memeriksa barisan prajuritnya itu. Bersama tua-tua Israel, ia berjalan di depan prajurit itu dan maju menuju Ai. Seluruh prajurit yang bersama dia bergerak maju mendekati kota itu sampai di seberangnya. Mereka mendirikan kemah di sebelah utara Ai dan ada lembah di antara mereka dan Ai. Yosua memilih kira-kira 5.000 orang dan menyuruh mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Demikianlah seluruh tentara itu diatur, baik pasukan yang di sebelah utara kota maupun barisan belakang di sebelah barat kota itu. Lalu pada malam itu Yosua pergi ke lembah. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, ia dan seluruh tentaranya, orang-orang kota itu segera keluar untuk memerangi orang Israel ke titik pertemuan yang menghadap ke dataran.
Tetapi ia tidak tahu ada yang menghadangnya di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel berpura-pura dikalahkan oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Seluruh padang kota itu dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Mereka mengejar Yosua sehingga mereka terpancing makin jauh dari kota. Tak seorang pun tertinggal di Ai dan di Betel yang tidak keluar memburu pasukan Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka begitu saja karena mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Kemudian Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika tangannya diangkat, orang-orang yang bersembunyi itu cepat-cepat keluar dari tempat persembunyiannya, lalu berlari memasuki kota itu. Mereka merebutnya dan segera membumi hanguskan kota itu. Ketika orang Ai menoleh ke belakang, mereka melihat asap membubung ke langit dari kota itu. Mereka tak dapat lagi melarikan diri kemanapun. Pasukan yang tadinya melarikan diri ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang tadinya bersembunyi telah merebut kota itu dan asap membubung dari kota itu, mereka berbalik dan menewaskan orang Ai. Sementara itu orang Israel lainnya keluar juga dari kota itu untuk menyerbu orang Ai, sehingga mereka terkepung di antara orang Israel dari dua arah. Orang Israel menewaskan mereka hingga tidak seorang pun dibiarkan selamat atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Sesudah orang Israel membunuh habis seluruh penduduk kota Ai di padang gurun terbuka, kemana orang-orang itu tadinya mengejar mereka dan semuanya ditewaskan dengan mata pedang sampai tuntas, maka seluruh Israel kembali ke Ai. Mereka mengalahkan kota itu dengan mata pedang. Semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebanyak 12.000 orang, jumlah seluruh orang Ai. Yosua tidak menarik kembali tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang di kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan perintah Tuhan yang difirmankannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing selama-lamanya, menjadi tempat yang terlantar sepi sampai hari ini. Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayatnya dari tiang dan melemparkannya ke depan pintu gerbang kota. Kemudian orang mendirikan timbunan batu besar di atasnya yang masih ada sampai hari ini. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, temanya adalah belajar dari kisah kota Ai dan Achan. Tuhan ingin kita jujur. Bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan dan kemudian mengalahkan penduduk Yeriko. Tuhan menyertai mereka. Umat Israel kuno, sebagaimana dicatatkan dalam kitab Yosua, membumi hanguskan kota Yeriko dengan kita mengingat bantuan Rahab dan mengkhususkan barang-barang yang ditentukan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Namun dari barang-barang yang dikhususkan itu, ternyata ada seorang yang mengambil sesuatu. Ya, jadi pada saat Yosua kembali berencana mau menyerang kota Ai, Yosua percaya betul bahwa mereka akan dapat menaklukkan kota Ai. Namun ternyata dugaan Yosua berbalik. Percaya diri Yosua ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kematian 36 orang membuat kematian 36 orang Israel dan sisanya itu melarikan diri. Ternyata mereka kalah. Itu ada dicatat di ayat 5. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, dan orang-orang Israel itu dikejar dari depan gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng, dan disitulah kecut dan ciutlah hati bangsa itu. Dan Yosua menjadi gelisah. Kenapa? Apa penyebabnya? Mengapa mereka kalah? Dan Tuhan menjawab kegelisahan Yosua ketika Yosua berkata, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa kami ini menyeberangi sungai Yordan untuk diserahkan kepada orang Amori dan dibinasakan? Lebih baik dulu kami putuskan untuk tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Ayat 10-15, Tuhan memberikan jawaban respon terhadap
kegelisahan dengan menjelaskan bahwa salah seorang dari mereka telah melakukan dosa, yaitu mencuri barang yang sudah dihususkan. Siapa yang mencurinya? Yang mencurinya adalah Achan yang mencurinya. Setelah dilakukan investigasi dan ternyata yang didapati Achanlah yang telah mengambil barang yang telah dihususkan oleh Tuhan, kepada Tuhan, untuk Tuhan. Dan mengambil barang, mencuri barang yang dihususkan untuk Tuhan pada saat itu sungguh-sungguh dianggap telah melanggar perjanjian. Jadi bukan saja semata-mata Achan secara pribadi yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melainkan berdampak pada keseluruhan umat. Artinya umat pada saat itu dinilai telah melanggar perjanjian dan efeknya adalah kekalahan satu kaum. Ya, jadi pelanggaran satu orang itu mengakibatkan malapetaka seluruh kaum. Pelanggaran karena satu orang tidak dapat mengekang nafsunya telah merugikan banyak orang. Jadi pelanggaran ataupun dosa yang dilakukan oleh satu orang ternyata bisa mengakibatkan konsekuensi yang begitu besar yang ditanggung oleh satu umat. Akan tahu apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya, yaitu ia harus menghapus apa yang sudah dia lakukan, dan hukuman yang diterimanya adalah hukuman yang mengerikan. Dengan mencuri barang-barang akan menempatkan diri sebagai orang yang dihususkan, yaitu ia ditetapkan untuk dimusnahkan seluruhnya. Setelah akan dihukum, Tuhan menguatkan hati Yosua untuk kembali memerangi dan menaklukkan kota Ai, dan Yosua kembali menyusun rencana untuk menaklukkan kota Ai dengan mengirimkan 30.000 orang untuk bersembunyi di belakang kota Ai. Itu ada tertulis di pasal 8, dan ternyata rencana itu berdampak yang baik bagi komunitas, bagi umat itu. Warga kota Ai ternyata terpancing ya oleh strategi Yosua, dan akhirnya kota Ai pun dapat dimusnahkan. Nah, kakak-kakak, temanya adalah belajar dari kisah kota Ai dan Achan. Tuhan ingin kita jujur, jadi lebih spesifik ke perkara tentang kejujuran atau ketidakjujuran. Itu dapat membuahkan malapetaka, bencana, bukan saja bagi orang yang telah melakukan ketidakjujuran, tapi membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi konsekuensi dosa itu tidak hanya pada satu pribadi, melainkan juga berdampak malapetaka pada komunitas. Ya, akibatnya adalah konsekuensi itu harus ditanggung akibat dari pelanggaran, akibat dari dosa, yaitu berbuat kecurangan ataupun berbuat tidak jujur. Nah, kakak-kakak dapat mengembangkan tentang ketidakjujuran yang dilakukan oleh satu pribadi, ya, itu bisa mendatangkan malapetaka bagi banyak orang, dan konsekuensi yang harus mereka terima, dan bagaimana anak-anak mesti memperbarui ataupun memperbaiki dampak yang sudah diakibatkan ya dari apa yang sudah dilakukan, yaitu ketidakjujuran, dan ajakan untuk anak-anak mengedepankan tindakan bertindak yang jujur. Nah, dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Di kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah kota Ai ya dan Achan, dan anak mampu berkata, aku anak yang jujur. Dan tujuan pembelajaran di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan ingin kita hidup jujur, dan anak mau untuk hidup bertindak yang jujur. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan dari bacaan firman Tuhan kita.
Dan kita mau segera mencari ide apa yang bisa relevan untuk setiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kota Ai dan Akan. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang ingin kita jujur. Di Yosua pasal yang ke-7 dan 8 ayat 1 sampai dengan 29, kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Ada Kak Lucy yang akan menolong kita menangkap ide apa yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kak Lucy, silakan. Shalom kakak-kakak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita dengan tema belajar dari kisah kota Ai dan Akan. Tuhan ingin kita jujur. Pembacaan Alkitab dari Yosua 7 hingga Yosua 8 ayat yang ke-29. Adapun tujuan pembelajaran dari tema ini ialah anak mengetahui kisah kota Ai dan Akan. Lalu yang kedua, anak mampu berkata, aku anak jujur. Nah, untuk metode pengajaran tema ini saya mengajukan dua metode. Yang pertama, bermain game, lalu yang kedua ada drama. Yang pertama, mau mengajak anak-anak bermain good or bad. Jadi nanti kakak-kakak GSM mempersiapkan beberapa gambar perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Misalkan perilaku yang baik itu gambar ketika anak itu menolong orang tuanya, ketika dia berdoa gitu ya, ketika dia membaca Alkitab. Dan gambar yang bad itu perilaku yang tidak baik itu misalkan ketika anak itu mengejek, memukul, mencuri dan lain sebagainya. Nah, nanti kakak menampilkan sebuah gambar dan anak-anak menilai apakah gambar tersebut good atau bad untuk dilakukan. Misalnya gambar pertama, gambar anak memukul gitu ya. Lalu kakak-kakak meminta anak-anak untuk menilai apakah gambar tersebut good. Kalau good, berarti mereka mengajukan jempolnya ke atas dan juga mengangguk, atau bad, jempolnya ke bawah dan mereka menggeleng gitu ya. Lalu gambar-gambar itu ditampilkan dan anak-anak menilai apakah perilaku dalam gambar itu baik atau buruk. Atau metode yang kedua ialah drama. Jadi ceritanya ada dua orang sahabat, si A dan si B. A dan B ini berteman baik, tapi pada hari itu mereka sedang bertengkar karena mobil mainan kesukaan A itu hilang. Karena dicuri oleh si B, diambil oleh B. Tapi B itu ngotot bahwa dia tidak mengambil mobil-mobilan kesukaan si A gitu ya. Lalu mereka bertengkar di depan kelas dan juga ada seorang kakak sekolah minggu lain yang berusaha untuk menjadi penengah. Lalu kakak ini bertanya, loh bukannya kalian bersahabat baik? Apa yang telah terjadi? Lalu A menceritakan bahwa mainannya diambil oleh si B, tapi si B ngotot bahwa dia tidak mengambil mainan si A. Lalu kakak yang menjadi penengah ini bertanya kepada B, kamu yakin bahwa kamu tidak mengambil? Iya, dan dia kekeh gitu ya, dia ngotot bahwa dia tidak mengambil mainan si A. Dari situ nanti kakak sekolah minggu yang menjadi penengah mulai bercerita gitu ya tentang kejujuran. Hari ini kakak mau bercerita tentang kejujuran. Nah, ada beberapa poin yang bisa disampaikan, yang harus disampaikan, itu ya, bahwa yang pertama bangsa Israel itu sudah berhasil masuk ke kota Yeriko. Dan ketika masuk ke kota Yeriko, Tuhan itu memiliki pesan kepada bangsa Israel untuk tidak mengambil barang kepunyaan Tuhan.
Tetapi ada seorang bangsa Israel, seorang Israel gitu ya, yang bernama Akan, yang melanggar perintah Tuhan. Dia mengambil barang milik Tuhan, padahal Tuhan sudah memperingatkan untuk tidak mengambil. Akan ini mengambil barang milik Tuhan, dia menyembunyikan barangnya itu di dalam tanah di bawah kemahnya. Karena perbuatannya yang tidak jujur, Tuhan marah. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel kalah ketika mereka melawan orang-orang di kota Ai. Gitu ya. Nah, dari cerita ini ada aplikasi yang ingin ditekankan dan ingin disampaikan kepada anak-anak. Bahwa karena perbuatan Akan, Tuhan marah dan akhirnya memberikan hukuman gitu ya. Oleh karena itu jangan pernah kita mengambil barang yang bukan milik kita. Karena Tuhan tidak suka dengan perbuatan yang tidak baik, yang tidak jujur gitu ya. Oleh karena itu Tuhan itu mau kita untuk selalu berkata jujur. Nah, nanti cerita ini ditutup oleh kisah si A dan si B lagi gitu ya, bahwa si B pada akhirnya menyesal dia sudah mengambil barang mainan itu dari si A gitu. Dan akhirnya B ini mengembalikan mobil-mobilannya itu kepada A, lalu dia juga meminta maaf dan berjanji bahwa dia mau selalu berbuat baik, mau selalu berkata jujur. Dan di akhir pembelajaran kakak-kakak juga mengajak adik-adik untuk berkata, aku mau berkata jujur. Ya. Nah, untuk ayat hafalan diambil dari Sakaria 8 ayat 16. Berkatalah benar. Untuk lagu-lagu yang dapat digunakan dan mendukung tema ini ialah mata Tuhan melihat, saya senang jadi anak Tuhan, atau hati-hati gunakan tanganmu. Demikian kakak untuk persiapan guru sekolah minggu, kelas Batita dan Balita. Selamat mempersiapkan diri dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Lucy sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kota Ai dan Akan, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang ingin kita jujur dalam Yosua 7 dan 8 ayat 1 sampai dengan 29. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita dan kali ini kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Cynthia yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih yang pas. Silakan Kak Cynthia. Halo kakak-kakak, ketemu lagi dengan saya Cynthia dalam persiapan mengajar guru sekolah minggu. Kali ini saya akan berbagi dengan kakak-kakak untuk persiapan mengajar kelas kecil dengan tema Tuhan ingin kita jujur, belajar dari kisah kota Ai dan Akan. Untuk tema kali ini disampaikan dengan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan ingin kita hidup jujur. Dan yang kedua, anak mau hidup jujur. Sebagai ide penghubung, kita bisa memulai dengan kegiatan apersepsi. Kegiatan apersepsi kali ini saya membagikan ide, kita bisa menggunakan kotak kejujuran. Kotak kejujuran ini kakak-kakak terbuat dari sebuah kotak dengan bahan tidak tembus pandang. Dan pada kotak kita akan tuliskan, ambil satu barang yang kamu suka. Kemudian secara bergiliran kita mengajak anak-anak untuk ke depan, mengambil satu barang yang mereka suka. Nah, barang yang kita masukkan ke dalam adalah barang-barang yang ukurannya kecil, seperti permen, penghapus, rautan, dan lain-lain, sehingga dapat digenggam oleh anak tanpa ketahuan oleh teman-temannya. Setelah kita menjelaskan aturan
permainannya. Kemudian kita memberikan giliran kepada adik-adik untuk maju dan mengambil satu barang yang mereka suka. Setelah itu kita bisa ajak anak-anak berdiskusi, kemudian kita tanyakan ke mereka apa yang adik-adik ambil. Kemudian berapa jumlah yang diambil. Bila ada anak-anak yang mengatakan 1 sesuai instruksi yang kita berikan, kita bisa mengapresiasi mereka dengan kalimat seperti kakak bahagia atau kakak bangga karena kamu melakukannya sesuai dengan instruksi yang kakak berikan. Bila kemudian ada anak-anak yang mengatakan, ada anak yang mengatakan dia mengambil lebih dari 1, juga bisa kita apresiasi dengan mengatakan terima kasih karena kamu sudah berkata jujur. Nah, dengan penghubung ini kita bisa ajak anak-anak untuk berbagi pengalaman mereka dengan pertanyaan pengarah seperti pernahkah mereka berbohong, bagaimana perasaan mereka ketika berbohong, kemudian apakah mereka kemudian berani berkata jujur, gimana perasaan mereka ketika mereka mengatakan hal yang jujur. Selanjutnya, setelah kegiatan apersepsi, kita mengarahkan adik-adik untuk menyiapkan teks bacaan Alkitab dari kitab Yosua pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 sampai 29. Nah, kakak-kakak, kali ini ayat bacaannya cukup panjang, ada sekitar 55 ayat yang akan dibacakan oleh adik-adik. Dan karena ini di kelas kecil, kemungkinan sebagian anak-anak belum begitu lancar membaca, maka ada 2 metode membaca Alkitab yang saya bagikan untuk kakak-kakak. Yang pertama, untuk pasal 7, itu kita bacakan secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 26. Kemudian pasal 8-nya akan kita sampaikan kepada adik-adik berupa Alkitab suara atau bisa juga Alkitab video untuk ditonton secara bersama-sama. Atau metode yang kedua, pasal 7 akan dibacakan oleh adik-adik khususnya pada ayat 10 sampai ayat 15. Dan selain ayat 10 sampai ayat 15, semua bagian Alkitab dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Selesai pembacaan ayat Alkitab, kita akan masuk dalam penyampaian cerita. Ada 2 metode bercerita yang akan saya bagikan. Yang pertama, menggunakan peraga simulasi kota dan tenda. Nah, metode ini lebih cocok dipakai untuk kelas sekolah minggu yang jumlah anak sekolah minggunya lebih sedikit. Caranya, kakak-kakak bisa menyiapkan karton atau kardus berupa papan, kemudian membuat potongan 3 dimensi segitiga atau persegi panjang untuk menandai titik-titik tertentu yang ingin kita bagikan pada adik-adik. Misalnya tulisan reruntuhan kota Yeriko, kita letakkan di atas papan, kemudian kita tandain dengan 1 tanda segitiga 3 dimensi. Kemudian kita ingin tulis tempat akan mengambil emas, perak, dan juga jubah yang dari Sinear. Kita buat dalam 1 titik dan kita letakkan di atas papan tadi. Nah, karena jumlah anak-anak per kelasnya lebih sedikit, papan ini bisa diletakkan di tengah ketika kakak bercerita tentang teks Alkitab tadi. Dan bisa digerakkan sesuai dengan apa yang kakak mau. Nah, bagian metode ini menolong anak-anak untuk fokus pada visual yang kita tampilkan. Pada metode yang kedua adalah interaktif potongan cerita. Nah, untuk metode ini cocok dipakai pada kelas dengan jumlah murid sekolah minggu yang lebih banyak. Jadi, caranya keseluruhan kisah Alkitab yang terdiri dari 55 ayat tadi kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama bagiannya dari kisah penyerangan pertama kota Akan yang gagal sampai dibatasi sampai Yosua bertanya kepada Tuhan apa penyebab kegagalan mereka. Kemudian bagian kedua bagaimana kisah mereka mencari siapa pelakunya, kemudian Akan dan keluarganya dihukum. Kemudian bagian yang ketiga itu bagian kemenangan bangsa Israel ketika melakukan penyerangan kedua kepada kota Ai. Dan 3 bagian ini kita selingin dengan pertanyaan-pertanyaan interaktif kepada anak-anak. Dengan demikian diharapkan anak-anak lebih fokus pada tiap bagian teks Alkitab yang akan kita ceritakan. Nah, kakak-kakak, untuk yang metode kedua tadi, metode interaktif potongan cerita,
akan sangat menolong bila kita mampu menyajikan gambar-gambar yang mendukung bagian dari 3 potongan cerita yang ingin kita sampaikan kepada adik-adik. Dan ini salah satu contoh yang saya tunjukkan. Ini dibuat menggunakan teknologi AI dari yang DLE. Kakak-kakak juga bisa menggunakan ChatGPT. Kita tinggal memasukkan prompt yang sesuai dengan teks Alkitab yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita buat gambarnya, dan menghasilkan gambar tepat seperti yang kita mau dan sesuai dengan isi Alkitab, isi teks Alkitab. Nah, gambar seperti ini cukup membantu menurut saya tampilan visual untuk anak-anak yang kita ajarkan melalui metode kedua tadi, interaktif ya kakak-kakak. Setelah bercerita kakak-kakak, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Bagian ini sebenarnya adalah bagian untuk menegaskan kembali pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada adik-adik. Kita mungkin bisa menggunakan pertanyaan pengarah seperti, menurut adik-adik, mengapa bangsa Israel bisa kalah pada penyerangan pertama? Kita memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan tentang kekalahan bangsa Israel pada penyerangan pertama. Atau kita juga bisa bertanya, apa pendapat adik-adik tentang tindakan Akan? Apa yang akan mereka lakukan kalau mereka ada pada posisi Akan? Kemudian, apa sih keuntungan kita hidup jujur? Atau kita juga bisa meminta adik-adik untuk menyampaikan pendapat mereka. Bila mereka diminta untuk memilih, mereka akan memilih yang mana, memilih bersikap jujur atau memilih berbohong misalnya. Pancing mereka, biarkan mereka mengutarakan apa yang mereka pikirkan, dan kita bisa mengarahkan mereka kepada tujuan pembelajaran kita. Nah, kakak-kakak, sebagai aktivitas penutup, kita bisa mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa membuat perisai kejujuran. Nah, pola perisai ini disiapkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Bila kegiatan ini ingin dilakukan secara berkelompok, maka pola perisai bisa dibuat dengan ukuran yang sedikit lebih besar, sehingga secara berkelompok adik-adik bisa memberikan hiasan berupa kalimat atau simbol gambar yang merupakan pemaknaan mereka tentang hidup jujur. Kemudian perisai tadi bisa dipakai dalam permainan kecil atau dalam aktivitas setelah sekolah minggu. Atau ide yang kedua adalah anak-anak membuat mahkota kejujuran. Mahkota kejujuran ini kakak-kakak bisa siapkan polanya, nanti kemudian adik-adik hiasin sama seperti aktivitas pertama tadi, mereka hiasin dengan kalimat atau gambar yang merupakan kalimat penguat bagi mereka tentang arti kejujuran. Nah, untuk mahkota itu dapat dilakukan secara perorangan, ya. Jadi kakak-kakak menyiapkan polanya sejumlah anak-anak sekolah minggu yang ada pada kelas kecil, kemudian bagikan ke mereka untuk mereka hias. Setelah itu mereka bisa menggunakan mahkota itu untuk hiasan kepala mereka sebelum pulang. Dan di akhir dari keseluruhan acara, adik-adik bisa kita ajak untuk menyebutkan ayat emas dari Amsal 14 ayat 2a. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Adik-adik dapat menyebutkan ayat emas ini sembari menggunakan simbol kejujuran berupa mahkota atau perisai yang tadi mereka kerjakan. Demikian kakak-kakak yang saya sampaikan untuk persiapan guru sekolah minggu kelas kecil kali ini. Kakak-kakak bisa menggunakannya atau memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak masing-masing. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Cynthia sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life.
Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kota Ai dan juga Akan. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang ingin kita jujur. Yosua 7 dan 8 ayat 1 sampai dengan 29. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Daniel Kurniawan. Kak Daniel, silakan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kakak-kakak berada. Saya Daniel Kurniawan dari GKI Pajajaran Magelang, ingin mengajak kita untuk boleh mempersiapkan pelayanan kita di sekolah minggu besok ya. Tema untuk bahan sekolah minggu adalah Tuhan ingin kita jujur. Ini berdasarkan cerita tentang kota Ai dan kesalahan Akan. Untuk kelas besar ada tujuan pembelajaran bahwa anak mengetahui kalau Tuhan ingin kita hidup jujur dan juga anak mau belajar untuk hidup jujur. Bacaannya cukup panjang, Yosua 7 ayat 8, Yosua pasal 7 dan juga pasal 8 ayat 1 sampai 29. Tapi mungkin tidak perlu dibaca semuanya ya, apalagi kalau waktunya terbatas. Untuk pembukaan saya mengusulkan ada diskusi, karena ini kelas besar, harapannya anak-anak bisa lebih dilibatkan dan bisa lebih banyak menggali opini mereka maupun pengalaman mereka. Ada arti kejujuran, kemudian contoh nyata bersikap jujur itu apa, baik melalui perkataan atau perbuatan. Bisa juga eksplorasi tentang perasaan mereka ketika berbohong maupun ketika dibohongi. Nah, ada juga tantangannya apa sih kalau mereka sedang berusaha untuk hidup jujur. Nanti boleh diajak anak-anak untuk beropini dan menyampaikan cerita mereka. Kalau kakak-kakak juga ada pengalaman nyata, juga boleh dipersiapkan, nanti dibagikan sebagai pancingan juga. Nah, untuk cerita Alkitabnya sendiri, di buku Sulu sudah cukup jelas, tapi saya mengusulkan ada ide supaya anak-anak juga boleh lebih terlibat, sekali lagi karena mereka kelas besar ya. Ada beberapa topik atau pertanyaan di sini dan juga bagian perikop ayat-ayatnya. Jadi kalau mau mempersiapkan ada satu kertas yang isinya topik, ada kertas lain yang harus dipasangkan itu dengan bagian bacaannya. Jadi anak-anak boleh memasangkan, misal dipasang di papan kalau ada papan, kemudian mereka mencari entah topiknya atau mencari ayatnya. Nanti boleh dipersiapkan oleh kakak-kakak ya. Atau ketika mau membaca, tidak perlu kemudian berurutan membaca, tapi minta anak-anak siap membaca. Dan kakak boleh bertanya misalnya apa perintah Tuhan ketika bangsa Israel merebut Yeriko. Nah, anak-anak suruh mencari dari ayat mana atau pasal mana gitu ya. Kemudian ada topik kedua, kesalahan apa yang terjadi, kemudian akibatnya apa, kemudian bagaimana akan mengakui ketidakjujurannya ya, dan konsekuensi yang diterima oleh akan apa. Nah, topiknya memang cukup sensitif karena ini juga tentang bagaimana apalagi yang hukuman tentang akan ini ya, mungkin kelihatannya sadis juga, tapi itu juga bisa jadi bahan diskusi dengan anak-anak. Mereka bisa dipandu untuk memahami bahwa Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Mungkin kelihatan kejam, kelihatan sadis, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, justru dari situ kalau memang siap, bisa ditarik bagaimana juga kita ini berdosa gitu ya. Ternyata tidak main-main itu upah atau konsekuensi dari dosa. Tapi kita tahu bahwa untuk kita yang berdosa, apapun jenis dosanya, apapun pelanggarannya, kita berdosa, tapi Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Nah, itu bisa ditarik ke sana kalau memang siap ya. Jadi di kayu salib, semua dosa-dosa kita sudah ditebus, sudah ditanggung. Yang menanggung hukuman adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau siap untuk ditarik ke sana. Untuk aktivitas juga sudah cukup jelas, bisa scan di QR ini, nanti anak-anak bisa diajak untuk mengerjakan teka-teki silang ini. Seperti itu, kakak-kakak guru sekolah minggu sekalian, semoga ini membantu untuk kita boleh mempersiapkan lebih baik lagi. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Daniel sudah menolong kita. Kita sudah selesai semuanya. Gali firman sudah, kelas-kelas, ide-ide penyampaiannya sudah kita bahas.
Dan semoga kakak-kakak bisa mengolahnya dan menyesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Yuk, kita tutup ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong untuk kami dapat mempersiapkan pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kakak-kakak boleh mengelola dengan baik, dan apa yang mereka sampaikan sungguh-sungguh adalah kisah tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, amin. Sampai jumpa minggu depan.